Halo warga konteks, selamat jumpa lagi di Konteks Story. Hari ini gua dan Dima Hendra akan mengajak kalian semua, bukan untuk membahas Arjuna tentu, walaupun ini tokoh epik dari kisah pewayangan Mahabharata. Ada satu senjata dari Arjuna yang luar biasa, namanya Pasupati. Sebuah panah yang jika ditembakkan dia akan berubah menjadi berjuta-juta panah dan korbannya luar biasa. Tetapi hari ini tentu bukan ini yang kita ingin bahas. Ada senjata yang juga tidak kalah legendaris. Senjata ini sudahlah, nanti. Bagaimana kisahnya? Ikuti saja. Mikhail Kalashnikov, pencipta senapan serbu sejuta umat AK-47 yang merasa berdosa di akhir hidupnya. Mikhail Kalashnikov adalah nama di balik senjata api paling legendaris di dunia, AK-47. Meskipun awalnya senapan serbu AK-47 adalah istri kedua militer Uni Soviet, saat ini senjata tersebut merupakan favorit berbagai kalangan di dunia karena penggunanya yang efektif. Mulai dari tentara, gangster, teroris, perampok, hingga masyarakat sipil biasa menggunakan AK-47. Tidak heran, hingga saat ini produksinya lebih dari 100 juta pucuk senapan dan telah diproduksi di lebih dari 20 negara. Saking populernya, negara Mozambik bahkan mengabadikan gambar AK-47 dalam bendera nasional negara tersebut. Tapi tidak banyak yang tahu tentang cerita dan bagaimana proses seorang Mikhail Kalashnikov merancang senjata terlaris di dunia. Berikut ini ceritanya. Pengemudi tank yang sempat dicap musuh negara, Mikhail Timofeyevich Kalashnikov, lahir pada 10 November 1919 di desa Kuria, Uni Soviet. Ia lahir dari pasangan Alexandra dan Timofey Kalashnikov sebagai anak ke-17 dari 19 bersaudara. Mikhail kecil sempat hampir meninggal saat berusia 6 tahun karena kerap menderita beberapa penyakit. Pada 1930, pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin meluncurkan kampanye kolektivasi Soviet. Imbasnya, keluarga Kalashnikov mendapat label kulak atau petani kaya. Cap ini membuat pemerintah Uni Soviet merampas harta benda keluarganya, lalu mengasingkan mereka sekeluarga ke sebuah desa di Oblast Tomsk, Siberia. Ayah Mikhail meninggal selama musim dingin pertama mereka di sana. Ibunya kemudian menikah lagi setelah itu. Di tempat pembuangan tersebut, keluarga Mikhail berupaya menambah penghasilan mereka dengan berburu. Itu sebabnya Kalashnikov belajar menggunakan senapan sejak usia dini. Sejak masa kanak-kanak, Mikhail sudah menunjukkan kecintaan pada dunia mesin dan puisi. Sayangnya, dia putus sekolah setelah kelas 7 dan menumpang kembali ke Kuria untuk mengambil pekerjaan sebagai mekanik traktor. Ternyata setelah mengambil pekerjaan itu, minat dan bakat Kalashnikov akan bidang teknik semakin berkembang. Melansir laman biografi.com, pada usia 19 tahun, Kalashnikov yang tidak tamat sekolah ikut wajib militer. Ia bergabung dengan resimen tank ke-24 pada divisi tank ke-12. Saat dinas militer, Kalashnikov mengikuti sekolah mekanik tank dan lulus sehingga bisa menjadi montir sekaligus pengemudi tank. Karir militernya terus berlanjut hingga mencapai pangkat sersan senior dan menjabat komandan tank. Oke, sebelum lanjut gua ngerokok dulu ya. Penting nih soalnya. Kalashnikov tekuni persenjataan akibat terluka. Pada Oktober
1941, Mikhail Kalashnikov terlibat pertempuran sengit di Bryansk saat pasukan Jerman menginvasi Uni Soviet. Di palagan itu, Kalashnikov terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Saat itulah ia bersama pasien tentara lainnya berbanyak berbincang tentang persenjataan. Mereka mengeluhkan kurangnya senapan mesin pada pasukan Uni Soviet dibandingkan pasukan Jerman. Diskusi di rumah sakit tersebut membuat Kalashnikov terinspirasi untuk memikirkan rancangan senapannya untuk pasukan Uni Soviet. Seorang pegawai rumah sakit bernama Marsha kemudian meminjami Mikhail sebuah buku dasar-dasar persenjataan. Buku tentang persenjataan karya F.G. Fedorov. Ini berjudul Evolutia Strelkovogo Oruzia, terbitan 1939. Lalu begitu keluar dari rumah sakit, Kalashnikov bergabung dengan Lokakarya Institut Penerbangan Moskow. Ia merancang beberapa inovasi untuk tank seperti alat menghitung jumlah tembakan. Beberapa tahun di situ ia mendapatkan promosi sebagai kepala insinyur sehingga mendapat lebih banyak sumber daya. Menciptakan AK-47. Pengalaman buruk Kalashnikov dan ribuan tentara Uni Soviet lainnya di Perang Dunia Kedua dengan senapan yang bermasalah membuatnya berhasrat membuat senapan yang lebih canggih. Setelah menyaksikan sendiri keunggulan tempur senapan tentara Jerman, Kalashnikov memutuskan untuk mengembangkan senjata yang lebih baik. Dengan bantuan beberapa teman, dia merancang senapan mesin ringan karabin. Saat itu, atasan tentara menolaknya. Meski begitu, bakatnya tidak luput dari perhatian. Pembuatan senjata ini berkaitan erat dengan program pembuatan senapan serbu Uni Soviet dan kekalahan Jerman pada Perang Dunia II. Setelah menduduki kota Seoul, Jerman, pada Juli 1945, pasukan Soviet menggunakan pabrik senjata di kota tersebut. Mereka merampas cetak biru dan memproduksi senjata di pabrik itu. Bahkan ahli senjata Jerman antara lain Hugo Schmeisser dibawa ke Soviet pada Oktober 1946. Hugo dan ahli senjata Jerman lainnya yang menjadi tawanan dipekerjakan di Izhevsk Machine Building Plant Pegunungan Ural, Soviet. Di tempat itu, Kalashnikov menjabat sebagai perancang senjata. Ia aktif bekerja membuat senjata otomatis sejak 1943. Pada usia 25 tahun, Kalashnikov berhasil menciptakan karabin yang dioperasikan dengan gas dengan peluru baru. Selanjutnya, pada 1946, kreasi barunya, MiG-T, ikut serta dalam kompetisi senapan serbu. Tetapi senjata ini masih kalah dari pesaingnya. Setahun pasca kompetisi senapan serbu, barulah Kalashnikov berhasil menyempurnakan desain senapan serbunya pada 13 November 1940 di pabrik senjata Kharkov. Senapan serbu ini ia namakan AK-47, akronim dari Automat Kalashnikova atau senjata otomatis Kalashnikov. Sementara angka 47 mengacu pada tahun pembuatannya, yaitu 1947. AK-47 senjata teralis, simbol revolusi. Dalam tempo 2 tahun, AK-47 menjadi senapan serbu Angkatan Darat Uni Soviet. Sejumlah negara komunis yang tergabung dalam Pakta Warsawa kemudian mengadopsi senjata ini dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. AK-47 lalu menjadi simbol revolusi di pelosok dunia seperti Vietnam, Afghanistan, Kolombia, dan Mozambik. Saking populernya, AK-47 bahkan ada di bendera Mozambik. Nama Kalashnikov juga digunakan untuk berbagai barang seperti payung, pisau, dan vodka. Penyebabnya, desain AK-47 sangat sederhana, namun kokoh, mudah digunakan, dan minim perawatan. Sederet keunggulan inilah yang menyebabkan AK-47 menjadi senjata pilihan bagi angkatan bersenjata dan pasukan gerilya Uni Soviet di berbagai medan operasi.
mulai dari Siberia yang beku hingga gurun panas Afrika. Sepanjang tahun 1949 hingga 1963, Kalashnikov terus memodernisasi berbagai varian AK-47. Yang paling terkenal diantaranya adalah AKM, RPK Kalashnikov, dan PK. Selama Perang Dingin, AK-47 dan generasi AKM menjadi senapan serbu andalan tentara komunis di seluruh dunia. Uni Soviet juga menyalurkan senjata ini ke kelompok-kelompok militan dan gerilyawan sayap kiri yang mendukung kepentingan Soviet. Sampai kini, AK-47 menjadi senjata paling populer. Diperkirakan sekitar 100 juta AK-47 beredar di seluruh dunia. New York Times melaporkan, selama perang di Vietnam, senapan itu menjadi andalan tiga pihak. Tentara Vietnam Utara, pemberontak Vietcong, dan bahkan prajurit Amerika Serikat sendiri. Kalashnikov senang menyombongkan keunggulan senapannya atas senapan M16 Amerika Serikat. Selama perang Vietnam, kata Kalashnikov dalam wawancara pada 2007, serdadu Amerika membuang M16 mereka dan mengambil AK-47 dan peluru dari tentara Vietnam yang tewas karena menganggap AK-47 lebih handal. Saya dengar tentara Amerika juga cukup sering menggunakan AK-47 di Irak dan Afghanistan. Hujan penghargaan tapi minim royalti. Kalashnikov pun menjadi terkenal dan mendapat beragam penghargaan berkat senapan ciptaannya. Pada 1949, dia mendapat anugerah pangkat mayor jenderal, dan kemudian pensiun dari militer dengan pangkat letnan jenderal. Berbagai penghargaan, gelar, dan bantuan pun ia terima. Pemerintah Uni Soviet menganugerahi Kalashnikov hadiah Stalin, Bintang Merah, dan Ordo Lenin. Kalashnikov juga mendapat gelar Doctor of Technical Science pada 1971. Ia juga anggota dari 16 institusi pendidikan. Saat ini, harga 47 secara global bisa mencapai ratusan dolar. Tapi beberapa versi AK-47 bisa dibeli dengan harga hingga sekitar 50 dolar atau sekitar 780 ribu. Bahkan produksi palsu AK-47 yang beredar bebas di pasaran harganya cuma 15 dolar atau 234 ribu dengan kurs saat ini. Produksi besar di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan biaya buruh rendah, telah menekan harga senapan AK-47. Sayangnya pabrikan resmi AK-47, ISMAS, belum mematenkan senjata tersebut sampai 1997. AK-47 buatan ISMAS sendiri dilaporkan hanya menghasilkan 10% dari hampir 100 juta pucuk senapan yang terjual setiap tahun. Kalashnikov mengklaim bahwa dia tidak mendapat untung dari produksi senjata dan telah menciptakan AK-47 untuk melayani negaranya. Kendati tidak ada penghitungan pasti yang mungkin, para ahli memperkirakan ada sekitar 107 AK-47 yang beredar di pasar. Selain itu, ada sekitar 1 juta lebih turunannya dibuat setiap tahun di seluruh dunia. Namun ada pihak yang melaporkan Mikhail mengantongi 30% dari keuntungan perusahaan Jerman milik cucunya, Marken Marketing International. Perusahaan itu merancang barang dengan bermerek Kalashnikov seperti pisau, payung, hingga vodka. Kalashnikov menyesal AK-47 senjata paling mematikan. Banyak pihak menyebut bahwa senjata paling banyak menelan korban bukanlah bom atom Hiroshima Nagasaki yang membunuh 200 ribu. Laman The Conversation menulis bahwa ada satu senjata lain yang menelan korban hingga jutaan orang, yaitu Kalashnikov atau AK-47. Jumlah ini masuk akal peredarannya yang mencapai ratusan juta pucuk di seluruh dunia. Kalashnikov pada 2000 mengaku terkejut melihat jumlah penyalahgunaan senjata ciptaannya oleh para bandit. Ia pun menjadi salah satu
pendukung kampanye pengendalian senjata oleh PBB. Meski begitu, saat reporter bertanya pada 2007, Kalashnikov tidak merasa bersalah atas pembunuhan besar akibat temuannya. Ia kekeh mengembangkan senapan itu untuk pertahanan diri, bukan untuk menyerang. Saya tidur nyenyak, para politikuslah yang bersalah karena gagal mencapai kesepakatan dan menggunakan kekerasan, ujarnya. Namun, pada 2009, setelah perayaan ulang tahunnya yang ke-90, sikap Kalashnikov berubah. Kepada kepala gereja Ortodoks Rusia, ia menulis surat yang isinya adalah penyesalan dan rasa bersalah. Jika senapan serbu saya mengambil nyawa orang, itu berarti saya bertanggung jawab atas kematian mereka, tulisnya. Dia menutup surat itu dengan menulis seorang hamba Tuhan, sang perancang, Mikhail Kalashnikov. Mikhail Kalashnikov tutup usia sebagai pahlawan nasional pada 23 Desember 2013. Ia meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Izhevsk, ibu kota Republik Udmurtia. Itulah sekelumit kisah tentang AK-47 dan Kalashnikov yang menyesal dengan ciptaannya. Jika sebuah senjata yang terlihat sederhana, namun mampu mengubah jalannya arah sejarah, bahkan mengambil banyak nyawa. Lalu bagaimana jika kita menelisik ke negeri kita? Itulah sekelumit kisah tentang AK-47 dan Kalashnikov yang menyesal dengan ciptaannya. Jika sebuah senjata yang terlihat sederhana, namun mampu mengubah jalannya arah sejarah, bahkan mengambil banyak nyawa, lalu bagaimana jika kita menelisik ke negeri kita? Ingat, senjata itu beragam bentuk dan jenisnya. Bahkan lidah pun bisa menjadi senjata ketika kata-kata yang diucapkan oleh penguasa dipakai untuk mengangkangi konstitusi dan mengkhianati suara rakyat. Bukankah suara kita yang muncul dari benak akal budi nurani kita juga adalah sebuah senjata? Ia mampu mengubah jalannya sejarah, bahkan menentukan arah langkah bangsa ini ke depan. So, jangan bodoh, berdirilah teguh seperti karang, ikutlah secara aktif dan bijak dalam menentukan kemana bangsa ini harus bergerak. Jangan salah pilih, atau kau dan aku akan menyesal atas kerusakan yang kita ambil menjadi bagian di dalamnya. Nikmati terus program-program dari Contact First di IG, YouTube, dan tentu saja konteks.co.id. Ada si Palkon, Kontekspedia, di luar konteks, konteks trivia, konteks on the spot, dan tentu saja konteks story. Gua dan Di Mahendra, sampai jumpa di kisah-kisah lainnya. Stay tune.